Batu kasar ini sangat mahal. Bisakah ini dijual? Kualitas batu mentah di kompetisi pemotongan batu secara inyaran bagus. Ditambah lagi, selama kamu memenangkan kompetisi pemotongan batu, kamu bisa mendapatkannya dengan harga murah. Menggunakan batu mentah sebagai daya tarik. Tentu saja pasokan tidak dapat memenuhi permintaan. Pilih satu dan coba keberuntunganmu. Tidak. Tidak. Saya tidak bodoh. Aku yang bayar. Mengapa Anda tidak mengatakannya lebih awal? Aku. Saya mau yang paling besar ini. Kartu. Saya tahu itu. Gadis kecil ini. Dia tidak bisa menyebabkan bencana. Berhenti. Berhenti. Yuan Bao. Song Bingjing, lepaskan Yuan Bao. Song Qingqi, berhenti berpura-pura. Karena Tuan Muda Lu ada di sini hari ini. Apa yang bisa kalian berdua lakukan padaku? Song Qingqi, kamu benar-benar berani membawa pezina ini. Kamu harus tahu konsekuensi dari ini. Saya tidak peduli siapa Anda. Tuan Muda Lu, Tuan Muda Hai. Cepat lepaskan Yuan Bao. Kalau tidak, Anda tanggung jawab konsekuensinya. The film nak mati. Saya beritahu kamu. Nah, apakah kamu benar-benar berpikir ayahmu akan datang untuk menyelamatkanmu? Sejujurnya, sebentar lagi saya akan memukulinya sampai dia berlutut di tanah, menyanyikan konkur untuk saya. Naik, patahkan kakinya. Apa yang kamu lakukan? Saya sarankan kamu berhati-hati. Kalau tidak, Ditekan. Ik-nya mengkhawatirkan. Jadi Anda yang ingin mematahkan kaki saya dan membuat saya menyanyikan konkorkan. apa yang akan kamu lakukan? Apa yang saya lakukan? Menurut Anda apa yang akan saya lakukan? Beraninya kamu memperlakukan saya seperti ini. Masih menantang. Tunggu. Tian Jiao, kita di sini untuk memotong batu. Jangan membuat masalah lagi. Saya tahu itu. Saya beritahu kamu. Apakah saya menyuruh Anda bangun? Jika kamu punya nyali, bunuh saya. Saya adalah warga negara yang taat hukum. Bagaimana mungkin saya membunuh seseorang? Tapi, Anda baru saja menyebutkan menyanyikan konkur. Saya sebenarnya agak ingin mendengarnya. Mengapa Anda tidak menyanyikannya untuk saya? Mimpi saja. Song Qingqi, kau membiarkan dia menindas Tuan Muda Lu seperti ini. Tidakkah kau takut keluarga kita akan menderita pembalasan? Anda bicara seolah-olah saya tidak menghinanya. Dia bisa menyelamatkan keluarga Song. Jika Anda tidak menyanyi, saya akan membuat Anda dan dia mengumpul bersama. Aku, Tuan Muda Lu. Orang bijak menghindari kerugian langsung. Selama Bukit Hijau tetap ada, masih ada kayu untuk dibakar. Aku memberitahumu. Mengenai masalah ini kupikir, kita sebaiknya pergi saja. Lepaskan tanganmu dari saya. The film was translated Baiklah. and narrated by M. Kamu Media. tunggu saja, nak. Jika kamu ingin saya bernyanyi, saya akan bernyanyi. Hanya persis seperti ini. Ditaklukkan olehmu. Itu tidak benar. Bukan begitu cara kau menyanyikannya. Dengar, biar aku mulai nadanya untukmu. Persis seperti ini ditaklukkan olehmu. Kau harus menyanyikannya seperti ini. Baiklah. Persis seperti ini ditaklukkan olehmu. Aku. Cukup. Anda menyanyi dengan baik. Enya. Baiklah, nak. Kamu kejam. Kamu tunggu saja. Dan kamu Song Qingqi. Kamu akan datang memohon kepada saya. Ayo pergi. Apakah dia sangat pandai memotong batu? Dia tidak bisa memotong batu. Tapi konon katanya, dia punya seorang ahli pemotong batu. Bernama Zhao Weijing. Berhenti makan.
Yuan Bao, bukankah Anda menyombongkan diri bahwa Anda sangat cakap? Apakah Anda punya solusi? Makanlah lebih pelan. Dia hanyalah seorang anak kecil. Solusi apa yang mungkin dia miliki? Ibu kamu meremehkanku. Meskipun aku tidak tahu cara memotong batu. Tapi aku akan memanggil bantuan. Kalian pergi tunggu aku di area batu mentah dulu. Baiklah, jangan khawatir. Yuan Bao tidak seperti anak-anak biasa lainnya, dia berbeda. Tunggu saja dan lihat. Ayo pergi. Yuan Bao. Segala macam misteri. Roll bumi di tempat ini. Cepatlah wujudkan dirimu. Demi urgensi dekret. Siapa yang sembarangan membuang barang? Apakah kau tidak punya moral publik? Ini aku. Nyonya-mu. Mengapa itu kau? Di sini bersamaku. Tidak ada lagi persembahan yang tersisa. Persembahan yang terakhir kali itu. Bukankah sudah kuberikan semuanya padamu? Siapa yang mau memakan persembahanmu? Rasanya mengerikan. Jika rasanya tidak enak, aku tidak melihatmu meninggalkan sisa. Apa katamu? Tidak, saya hanya ingin The film bertanya. was Nyonya translated kecil, and apa perintahmu? narrated by M Media. Begitu baru benar. Orang tua. Ibuku akan memotong batu melawan seseorang. Jadi aku perlu meminjam kekuatan supernaturalmu. Kita harus menang. Kita tidak boleh kalah. Mengerti, bukankah itu hanya memotong batu? Serahkan padaku. Jika kita kalah, saya bawa kepala saya menemuimu. Namun, metode dewamu akan memiliki balasan karma. Balasan karma. Tepat sekali. Bisakah itu dipindahkan? Itu bisa terjadi. Tapi, itu harus dipindahkan ke orang lain selain Prapal. Kalau begitu, pindahkan semuanya ke kepala ayahku. Bezinya sangat kuat. Dia pasti bisa menanganinya. Kalau begitu sudah beres. Benar-benar layak disebut Raja Iblis Kekacauan. Di usia semuda ini, kau sudah membuat masalah untuk ayahmu. Siapa yang mengutuk saya? Yuan Bao. Di mana orang yang Anda panggil? Di sana. Tidak, Yuan Bao. Ini orang yang Anda panggil. Dia bahkan hampir tidak bisa berjalan tegak. Bisakah dia benar-benar melakukannya? Ayah, apa kamu belum dengar? Seorang tetua dalam keluarga adalah harta karun. Kita dijamin akan memenangkan kompetisi ini. Sungguh kesombongan. Seorang lelaki tua renta. Benar-benar berani mengatakan dia dijamin menang. Saya adalah Xiao Woji, Xiao Ji, ahli penilaian batu kasar. Hao Wiji. Song Qingqi. Dengan Xiao tua membantu saya. Saya ingin lihat bagaimana kamu menang. Orang tua, kamu hanya punya satu mata tersisa. Bisakah kamu masih melihat dengan akurat? Kamu, Pembuat anak kecil ini benar-benar sesuai dengan gelar Raja Iblis Kekacauan, terkenal karena selalu menendang orang cacat. Kaki baik yang tersisa, memuaskan. nah, apa yang kau tahu? Xiao tua memotong batu lebih 20 tahun. Dan dia tidak pernah gagal. Bagaimana bisa bocah kecil sepertimu berbicara omong kosong? Ayahku belum mati selama lebih dari 20 tahun. Apakah itu membuktikan dia tidak akan mati? Gadis kecil, bermulut tajam tidak ada gunanya. Di arena pemotongan batu hanya memotong giok adalah kebenaran mutlak. Pamer di depan seorang ahli. Orang tua, jangan bilang aku menindas orang cacat sepertimu. Potong batu mentah manapun yang kamu mau. Jika kamu menemukan sedikit pun warna hijau, aku kalah. 100 juta per putaran. Apakah kamu berani bertaruh? 100 juta per putaran. Gadis kecil ini, taruhan yang sangat besar. Kepentingan apa? Kurasa gadis kecil ini benar-benar gila. Dia bilang Xiao tua tak bisa potong giok hijau. Bukankah dia terburu-buru menyerahkan uang? Yuan Bao, bukankah kamu bermain terlalu besar? Jangan khawatir. Dengan aku di sini, kita tidak akan kalah. Ayah, sebenarnya kunci kali ini ada padamu. Aku. Ya, selama kamu bertahan, kita tidak akan kalah. Kenapa aku merasa sedikit dingin? Gadis kecil, di arena pemotongan batu usia tidak penting. Aku tidak akan, karena kau masih anak-anak, mengalah padamu. Jangan khawatir Pak Tua. Aku tidak akan melepaskanmu. Hanya karena kamu cacat, aku pasti akan membuatmu kehilangan segalanya sepenuhnya. Xiao tua, mereka sangat ingin menyerahkan uang. Kita ambil saja.
Aku ingin lihat berapa kali keluarga Song mampu menanggung kekalahan. Ibu, percayalah padaku. Pemotongan batu. Dia seorang profesional. Baiklah. Aku akan bertaruh denganmu. Kalau begitu hari ini aku akan tunjukkan padamu keahlian orang tua ini. Potong batu. Ya. Ayo. Potong batunya. Roh batu kelahiran bumi. Dengarkan perintahku. Datanglah. Apakah kamu sedang flu? Tidak mungkin. Aku sudah lama tidak memilikinya. Aku tidak pernah salah. Xiao Tua, tidak. Tidak menghasilkan apa-apa. Xiao Tua ternyata ada saatnya salah menilai. Xiao Tua, apa yang terjadi? Itu seharusnya tidak benar. Secara logika, itu pasti harus menghasilkan giok. Sudah kubilang Pak Tua. Kamu hanya punya satu mata yang tersisa. Bagaimana kamu bisa mengerti batu mentah? Kau, Apa katamu? Cepat bayar uangnya. kau bocah kecil. Jangan terlalu sombong. Ayo, aku punya 1 miliar di sini. Jika kau punya nyali, kau bisa memenangkan semuanya. Tidak, Milikku semuanya milikku. Xiao Tua. Bahkan harimau pun tertidur. Jangan khawatir. Aku percaya pada kemampuanmu. Pria bermata satu. Aku masih berpegang pada apa yang kukatakan. Selama Giok muncul, maka aku kalah. Kali ini aku akan memotongnya sendiri. Ini sudah pasti. Bagaimana ini mungkin? Itu tidak menghasilkan giok lagi. Bagaimana mungkin? Bukankah dia mengklaim selama 20 tahun bahwa dia tidak pernah membuat kesalahan dalam penilaian? Bagaimana bisa begitu? Ibu, mengapa kamu begitu naik? Mungkin dia menyuap lawannya untuk menciptakan bagi dirinya sendiri persona seorang ahli pemotong batu. Apa yang sedang terjadi? Aku tidak tahu. Tepat sekali. Hal-hal seperti membayar uang untuk membeli persona. Sudah terlalu banyak kulihat. Kau bicara omong kosong. Aku memenangkan semuanya berdasarkan keahlianku sendiri. Kalau begitu katakan padaku, mengapa keempat batu mentah itu tidak menghasilkan giok sama sekali? Ini, Nah, kamu tidak punya atau apa untuk dikatakan sekarang kan? Pantas saja orang bilang, kamu hanya punya uang. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana otakmu disusun. Kamu benar-benar percaya pria bermata satu adalah ahli pemotong batu. bocah. Jangan sombong. Ada apa? Aku menghasilkan uang dan aku tidak boleh senang. Tuan Mudalu, kau harus percaya padaku. Tidak apa-apa Xiao Tua. Aku tentu saja percaya padamu. Tapi kali ini, kau harus melihat dengan cermat. Tuan Mudalu tenang saja. Kali ini aku pasti akan mengambil 400 juta ini. Menangkan kembali modal dan bunga. Paman jahat, apakah menurutmu kali ini dia akan bisa menghasilkan giok? Tentu saja dia bisa. Barusan adalah kecelakaan. Paman jahat, karena kamu begitu percaya padanya, mengapa kita tidak bertaruh juga? Bagaimana? Nyonya kecil ini akan menipu seseorang lagi. Apa yang kita pertaruhkan? Uangnya semua ada pada ibumu. Aku tidak punya uang. Paman jahat, mengapa kamu mengatakan itu? Mengingat hubungan kita. Bahkan jika kamu punya uang, bisakah aku menerimanya? Kalau begitu kau tidak akan bertaruh uang. Apa yang ingin kau pertaruhkan? Kita akan bertaruh pada si mata satu. Apakah itu bisa menampakkan giok? Jika itu menampakkan giok, ayahku makan kulit batunya. Kenapa aku? Putrimu sendiri. Tidakkah kau tahu dirimu sendiri? Dia adalah tipe orang yang bersedia mengambil risiko sendiri. Bagaimana jika itu tidak menghasilkan giok? Jika tidak, tentu saja kamu yang memakannya. Aku Mengerti sekarang. Sebenarnya paman jahat kamu. Secara fisik berada di kubu Cao. Tetapi secara mental setia kepada Han. Dan sebenarnya tidak percaya bahwa si mata satu bisa menampakkan giok. Kan? berhenti menabur perselisihan. Aku memberitahumu. Aku benar-benar percaya pada Xiao Tua. Xiao Tua pasti akan memotong giok. Baiklah. Kalau begitu itu kesepakatan. Aku belum setuju. Hanya, Ayah, sepertinya kamu tidak menginginkan uang ini lagi. Yuan Bao. Kamu anggap ayahmu siapa?
kita adalah ayah dan anak perempuan. Demi kamu, lupakan tentang memakan kulit batu. Bahkan memakan batu keras juga tidak masalah. Bagus. Taruhannya sudah diselesaikan. Paman jahat. Beraninya kamu mengertaku. Jika dendam tak tuntas aku, bukan Yuan Bao. Hei Yuan Bao, apakah kamu mungkin punya cara khusus? Ayah, rahasia langit tidak boleh diungkapkan. Baiklah. Kamu bahkan menjaga jarak dari ayahmu sendiri ya? Omong kosong. Jika aku membiarkanmu tahu, semua karma akan ditanggung olehmu. Itu tidak boleh. Chuo tua. Kali ini seharusnya tidak ada masalah. Kar, omong kosong. Jika kali ini tidak menampakkan Giom, itu berarti batu kasar di toko ini semuanya palsu. Cukup, Pak Tua. Jelas kamu sendiri yang tidak kompeten. Jangan mencoba menyalahkan toko batu. Chuo tua, jangan buang kata-kata padanya. Potong langsung. Tampar wajahnya. Potong lagi. Munculkan Giom. Berhenti bicara omong kosong. Terus potong. Palsu. Ini pasti palsu. Wajahku sakit sekali. Jadi bukan wajahku yang ditampar. Tuan muda lu. Batu kasar di toko batu itu pasti palsu. Pasti begitu. Benar. Menyalahkan jalan karena tidak rata, padahal orangnya tidak kompeten. Apakah kamu percaya potongan bahan sisa ini bisa menampakkan guild? Ini adalah bahan limban yang dipotong dari toko batu kami. Aku tahu. Aku tidak akan memotong guild dari bahan sisa. Bagaimana kamu membuktikan semuanya sampah? Kau gadis sialan. Kau sudah keterlaluan. Jika bahan bekas ini bisa menghasilkan giom, aku akan memberimu 100 juta. Aku akan memberimu 1 miliar. Kamu ingin memenangkan kembali segalanya dalam sekali jalan. Aku suka itu. Berikan padaku. Hanya batu rusak ini bisa menghasilkan giom. Aku akan memakannya di sini. Ditemukan. Giok telah muncul. Hijau imperial kualitas terbaik. Sungguh menjengkelkan membandingkan orang. Bagaimana aku baru saja dengan santai menambil. Dan ternyata itu adalah giok imperial hijau kelas atas. Kamu setuju kan? Pria The bermata film satu. was Tua. translated and narrated by M Media. Orang tua, jangan pura-pura mati. Bayar. Ini dia. Ayo pergi. Berhenti. Paman jahat. Apakah kamu melupakan sesuatu? Yuan Bao. Bagaimana mungkin aku marah pada pamanku? Sekarang kamu tahu aku pamanmu. Terlambat. Babak 9 dimulai dengan tahun ini. Menciptakan kecemerlangan di tahun lalu. Naga membumbung tinggi di era yang makmur. Membuka cetak biru agung di musim semi yang baru. Paman, aku berharap paman beruntung di tahun naga. Bagus, bagus. Naik. Chu Tianjiao ayah Yuan Bao. Sungguh rekan setim yang tidak berguna. Ayah, aku sangat sibuk. Tidak bisakah ayah datang dan membantuku? Yuan Bao, apakah kamu masih ingat semboyan leluhur keluarga Chu tua kita? Kerjakan urusanmu sendiri. Bergegas melakukan urusan ayah. Tepat sekali. Itu sebabnya. Jika kamu punya urusan jangan ganggu aku. Jika kamu tidak punya urusan jangan ganggu aku juga. Cari tahu cara menyelesaikannya sendiri. Sudah berapa lama kau tidak menyikat gigi? Kau bau. Beraninya kamu berbicara kepada bos saya seperti itu. Kalian ini siapa? Berani bicara pada bintang keberuntungan kecil begitu. Tepat sekali. Kami adalah Futau Negara. siapa lagi? Aku tidak peduli apakah kau Futau Negara atau Lian Dao Negara. Kau menumpahkan cintaku. Kau harus membayarnya. Kalian ingin kami membayar uang? Apakah kalian sudah gila karena uang? Song Qingqi Direktur Grup Song.
Anak kecil, kamu tidak perlu ikut campur. Aku akan melindungimu. Mengapa aku merasa sangat akrab dengannya? Mungkinkah transformasi ini yang kesatuan kekacauan purba? Derivasi suci 3 kekuatan. Langit, bumi, manusia. Ibu, Tidak. Aku tidak. Yuan Bao mengenali seorang mama lagi hari ini. Yuan Bao, keahlianmu dalam mengenali ibu ini sudah meningkat. Yang ini kali ini, dibandingkan dengan beberapa yang bulan lalu, jauh lebih cantik. ayah, dia benar-benar ibu. Apa kamu pikir aku akan percaya itu? Tapi sekali lagi, ibu tiri ini juga bisa menjadi ibu. Cukup. Beraninya kamu memperlakukan Futau negara saya dengan penghinaan seperti itu. Hari ini saya harus film memberi was kalian translated pelajaran and agar tahu. narrated by M-Media. Kasar. Kenapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Serang. Kenapa harus aku? Lagi pula itu bukan urusanku. Ayah Bau, bermalas-malasan lagi. Jika aku harus pergi, aku akan pergi. Kaligrafi yang mahir, suara kapak dan bayangan lilin. Tukar. Bermain trik. Bos? Bos? Kamu memotong orang. Kenapa kamu gagap? Kamu juga mengalaminya. Bos, selamatkan saya. Kamu harus menurunkan saya dulu. Tidak mungkin. Singkirkan ular itu dulu. Kejar. Apa yang mereka lakukan? Ibu, Yuan Bao baru saja menggunakan trik kecil dan menakuti musuh hingga kabur. Bukankah itu mengesankan? Mengesankan. Mengesankan. Song Qingqi. Hei Song Qingqi, Song Mingying saudara tiri Song Qingqi dari pihak ayah. grup berada dalam bahaya besar, dan kamu masih sempat berada di sini dengan kekasih gelapmu. Bermesraan. Dia benar-benar mengatakan, aku adalah kekasih gelapmu. Paman jahat. Siapa yang kau marahi? Gadis kecil, apa kamu pantas memanggilku paman? Yuan Bao, dia memarahimu. Jika itu aku tidak bisa mentoleransi ini. Paman jahat Yuan Bao sangat marah. Konsekuensinya akan parah. Sakit. Paman jahat. Itu karena menghina Yuan Bao. Kamu berani menyentuhku. Paman jahat. Kau menyerah atau tidak? Aku menyerah. Aku adalah ketua grup Song. Aku akan lihat siapa yang berani bergerak. Direktur grup Song. Song Qingqi, kamu mungkin belum tahu. Ayah karena masalah bahan baku grup sudah menjanjikanmu dalam pernikahan dengan Tuan Mudalu. Kamu sebentar lagi tidak akan lagi menjadi direktur grup. Serang. Paman jahat. The film Kau was bahkan ingin mencuri translated ibuku. and Yuan narrated Bao by akan memberitahumu hari M-Media. ini. Mengapa buna-buna begitu merah? Selesai. Seseorang sedang dalam masalah sekarang. Masih tertawa. Begitu banyak pengawal. Maju dan bantu. Bantuan. Apakah dia butuh bantuanku? Siapa yang kamu remehkan? Baru saja, kamu melihatnya kan? Betapa kuatnya dia. Tapi, Jangan khawatir ibu. Beberapa item teri kecil ini, Yuan Bao si pembuat onar kecil, bisa mengatasinya dengan mudah. Masih berpura-pura sekarang. Tuan Patroli Siang, dengarkan perintahku. Din, Mengapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Pergi. Song, Tuan Muda Song, saya tidak bisa bergerak. Bagaimana ini bisa terjadi? berbalik. Ikuti instruksiku. Serang. Sangat menyenangkan. Giliran kalian sudah. Serang. Sihir iblis. Adalah sihir iblis. Mencoba melarikan diri. Tangkap dia. Lepaskan. Ini aku. Lepaskan aku. Paman jahat. Aku akan memberimu hadiah. Yuan Bao benar-benar jenius menggambar kecil. Apa yang kau lakukan pada wajahku?
Apa yang kau lakukan padaku? Tidak banyak. Yuan Bao baru saja melihat. Cuaca terlalu dingin. Ditambahkan secara khusus untukmu. Hanya sepotong pakaian. Atasan kura-kura. Serbu? Sangat menyenangkan. Cepat dan percepat paman jahat itu. Tuan Muda Song. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Aku pasti akan melakukannya. Apa? Masih mau satu lagi? Kura-kura di wajahmu. Pergi. The film was translated and narrated by M Media. Apakah kamu benar-benar kekurangan uang? Membiarkan anak sekecil Yuan Bao keluar dan mendirikan warung. Tidak ada pilihan. Yuan Bao anak ini. Aku urus semua untuknya dari makan sampai tidur. Membesarkannya sebesar ini. Tidak. Hei, Ayah Bao. Apa maksudmu urus semua dari makan tidur sampai membesarkan anak sendirian? Mari kita menikah. Nona Song. Saya bukan orang yang sembarangan. Tuan Chu, Anda salah paham. Ayahku ingin menjodohkanku dengan Tuan Muda Lu. Maksudku adalah, mari kita menikah pura-pura. Nikah palsu. Tuan Muda Lu itu sama sekali tidak terdengar seperti orang baik. Jika Anda tidak bersedia, aku sama sekali tidak akan. Maksud saya adalah, harganya perlu dinaikkan. Pikirkanlah. Jika kita menikah, Anda tidak hanya bisa mendapatkan perisai sempurna yang cakap dan banyak akal. Anda juga bisa. Dan itu sudah termasuk bayi lucu menggemaskan. Langsung mengalami masa keribuan tanpa rasa sakit. Betapa hebatnya itu. 5 juta setahun, kurang dari 1 tahun. Dihitung sebagai 1 tahun. 5 juta. Nona Song, jangan khawatir. Terlepas dari Tuan Muda Lu atau Tuan Muda Wang. Tentu saja, beres dalam hitungan menit. Ayah ini tidak ada harapan. Bahkan menghasilkan uang dari ibu. Ini 1 juta. Sisanya dibayar setiap 3 bulan. Tidak masalah. Itu, Nona Song. Kalau begitu, kapan kita akan mendaftarkan pernikahan? Mengapa tidak ada apa-apa di sini? Konflik 5 elemen. Hancurkan jiwa yang hidup. Dekret sungai dunia bawah. Kau pikir anak itu mengetahui sedikit sihir Tao, berarti Tuan Muda Lu tidak bisa melakukan apapun padamu. Tidak menyangka itu kan? Xiao Tua adalah seorang The penyihir. film was translated and narrated by M Media. Menurut perkataan Xiao Tua, karakter pada jimat ini berubah menjadi hitam. Berarti dia tidak akan pernah bangun lagi. Bukankah itu berarti grup Song adalah milikku? Ibu. Paman jahat. Ibu, Kingci, jangan bergerak. Kutukan penghancur jiwa sungai dunia bawah. apa ini? Ini adalah kutukan jahat yang sangat berbahaya. Ini dapat dengan cepat menghancurkan jiwa hidup seseorang. Jika bukan karena Liontin Gyoku, Apa? paman jahat, aku tidak akan memaafkanmu. Yuan Bao, prioritas utama adalah menyelamatkan ibumu dulu. Menyelesaikan masalah nanti tidak akan terlambat. Ayah, aku harus pergi ke 9 dunia bawah sekarang.
Ayah sama sekali tidak mulai membiarkan siapapun menggangguku. Jangan khawatir Yuan Bao. Tidak ada yang berani mengganggu kalian berdua. Semua metode mendalam-dalam tahu. Semua bersemayam di dalam diriku. Gerbang 9 dunia bawah. Terbuka. Aula Raja Neraka. Raja Neraka bau keluar diri. Saya tidak tahu Dewa Agung akan tiba. Tidak sopan. Saya minta maaf karena tidak menyebut Anda lebih awal. Raja Neraka bau. Kau sangat berani. Beraninya kau membiarkan bawahanmu menyakiti ibuku. Dewa Agung, ini adalah kesalahpahaman. Ini adalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Si brengsek tua itu, Min Hei. Bukankah dia salah satu orang 9 dunia bawahmu? Itu tidak salah. Namun, dia ditempatkan secara permanen di Minghai. Mematuhi penempatan, tetapi bukan panggilan langsung. Berhenti membuat alasan. Itu juga karena kau Raja Neraka tidak kompeten. Seseorang menggunakan kutukan penghancur jiwa Mingha miliknya untuk menyakiti ibuku. Aku akan merobohkan aula Raja Neraka dan kemudian pergi menyelesaikan masalah dengannya. Pahala roda emas. Muncul. Dewa Agung mohon maafkan saya. Maafkan saya. Monbo, cepatlah. Jika Anda tidak segera datang, saya akan pergi. Hentikan. Ibu. Saya akan pergi. Hampir selesai. Raja Neraka. Apa yang sedang terjadi? Yuan Bao, jangan bersikap kasar. Raja Neraka adalah orang yang baik. Nyonya Anda terlalu baik. Mereka yang menderita oleh kutukan pemusnah jiwa Minghai. Semuanya akan ditarik ke Minghai. Untungnya, saya menemukannya tepat waktu. Saya kemudian dapat menyelamatkannya. Kalau begitu aku benar-benar telah berbuat salah padamu. Aku minta maaf padamu. Tidak perlu. Raja Neraka, beraninya kau menahan dari patriark ini. Apa yang menjadi milikku? Hari ini, kau harus memberiku penjelasan. Minghai, kau dengan sembrono menciptakan pembantaian. Aku adalah dewa resmi Istana Langit. Bagaimana aku bisa berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa? Hari ini kau, apakah kau menjadi sangat berani? Berani memamerkan taringmu pada patriark ini. Tidakkah kau takut bahwa aku akan merobohkan Istana Raja Neraka? Kau adalah Patriark Minhai kan? Dari mana datangnya bocah kecil ini? Ayo, bayar sama patriark ini dan kembali ke Minghai. Baiklah. Kalau begitu kita akan lihat. Apakah kau punya gigi yang begitu kuat? Pahala roda emas. Terbuka. Ya Tuhan, pahala roda emas. Mencoba melarikan diri. Aku akan membuatmu patriark. Aku akan membuatmu patriark. Raja Neraka. Aku bawa kembali dulu selamatkan ibuku. Aku akan kembali nanti untuk berterima kasih padamu. Dengan hormat mengantar Dewa Abadi. Dengan hormat mengantar Dewa Langit. Hebat. Aku sudah lama menganggap Raja Ming ini menjengkelkan. Andai saja aku bisa mengalahkannya. Raja Neraka. Siapa leluhur kecil ini? Bahkan Patriark Minghe tidak bisa mengalahkannya. Apa itu Patriark Minghai? Kau harus tahu. Selama dia marah, seluruh sekta tahu. Harus menenangkannya. The Zhu film was Tianjiao. translated and narrated by M Media. Aku benar-benar meremehkan gadis sialan ini. Dia benar-benar punya cara. Tuan Muda Lu memang bijaksana. Aku menyebut ini singa berburu kelinci. Tetap menggunakan kekuatan penur. Sekarang pergilah dari sini. Aku bisa mengampuni nyawa kalian. Apakah kamu ketakutan sampai tidak sadarkan diri? Apa yang kami bawa hari ini? Semuanya adalah master. Keunggulan ada di pihak kita. Di mataku kalian semua hanyalah sekelompok babi yang menunggu untuk disembelih. Patahkan kakinya untukku. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan khawatir. Kekuatan manusia ada batasnya. Selama kau mandi di air suci yang dianugerahkan Patriark Minghai, kau akan bisa mengalahkannya. Aku. Benar. Minghai menciptakan Mingbing. Tulang berlian dan urat besi. Tandingan 10.000 pria.
Apakah kamu tidak makan? Yuan Bao. Ayah kali ini. Aku takut dia tidak akan mampu bertahan. Bukankah kamu seharusnya menjadi petarung hebat? Hari ini aku akan menghancurkan setiap tulang di tubuhmu. Mari kita lihat apa yang kau gunakan untuk melawanku, Tuan Muda. Kirim dia pergi. Ayah. Ayah baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bajingan tua itu. Dia gunakan padanya. Benda Patriark Ming He Carah apa yang itu membuatnya sangat kuat. Patriark Ming Hai. Dia itu makhluk macam apa? Di mata nenek ini. Dia sama sekali tidak berharga. Beraninya kau. Berani menyinggung Patriark Ming Hai. Aku akan mencabut uratmu. Pengikutmu ini benar-benar setia dan berbakti. Saya telah dizalimi di Agun. Orang dengan karakter seperti The dia. film was Patriark pasti translated tidak akan and menerimanya. narrated by Jelas kau M. tidak tahu ajaran Ming Hai-ku. Sang Patriark paling menghargai orang sepertiku. Vita. Itu semua Vita. Baiklah, aku tidak ingin berurusan dengan urusanmu. Pertama bereskan mereka, lalu selamatkan ibu. Baiklah. Ya. Bayi yang kecil ini. Jelas dia ingin menyakitiku. Sepertinya. Dia tidak boleh dibiarkan tinggal. Yuan Bao. Apakah orang tua ini mampu? Jangan khawatir ayah. Dia sudah mengurusnya. Orang tua, jika kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Ini paman jahatku. Jangan bunuh dia. Aku bisa pukul banteng tembus gunung sekarang. Apel. Cio tua, apa yang harus kita lakukan? Jangan takut, Tuan Muda Lu. Saya akan segera memanggil Patriark Ming Hai. Ketika itu terjadi, mereka semua akan mati. Murid Xiao Wuji, dengan hormat memohon Patriark Ming Hai untuk turun. Di Agun. Kedua orang ini. Urus dua orang ini sesukamu. Baiklah. Cio tua, dia sedang datang. Jangan takut, Tuan Muda Lu. Aku. Apa maksudmu aku? Kita tunggu Patriark untuk turun. Ketika kau menanggung akibatnya. Kau ingat Patriark. Ketika kau menikmati keuntungannya. Mengapa kau tidak memanggil Patiat saat itu? Bayi yang kecil ini. Bagaimana kau berencana untuk mati? Sekarang orang tua. Apakah mereka semua seganas ini? Tidak bagus. Kutukan pembunuh jiwa Ming Ha hampir mencapai batasnya. Ming Hai. Yuan Bao. Apakah bajingan tua itu berbohong padamu? Kenapa dia belum bangun juga? Beraninya dia. Jika ibu tidak bangun, aku akan memanggil Nesha dan menguapkan Ming Ha miliknya. Yuan Bao sangat peduli pada King Chi. Tapi bagaimana jika dia menemukan ibunya nanti? Jangan khawatir, Yuan Bao. Ibu akan baik-baik saja. Namun, ada pertanyaan yang ayah perlu tanyakan padamu. Kamu harus mengatakan yang sebenarnya pada ayah. Baik. Jika suatu hari, kamu menemukan ibumu, ibu kandungmu, apa yang akan kamu lakukan? Ayah, sudah berapa kali aku memberitahumu? Dia adalah ibuku. Kandung. Apa yang terjadi padaku? Ibu. Paman jahat dan si mata satu itu ingin menyakitimu. Di mana dia? Saat ini, dia dikuras oleh air Min Hai. Kemungkinan besar kekuatan hidupnya. Sekarang, dia mungkin berharap dia mati saja.
Aku sangat kesakitan. Di mana yang sakit, nak? Beritahu ibu cepat. Di mana yang sakit? Beritahu ibu cepat. Paman jahat. Inilah akibatnya karena menyakiti ibuku. Sekarang kau sengsarakan. Kal. Aku salah. Selamatkan aku. Aku mohon padamu. Minta Yuan Bao untuk menyelamatkanku. Mengapa kamu memohon padanya? Cepat bangun. Tanya. Yuan Bao. Aku mohon padamu. Paman salah. Tolong. Selamatkan pamanmu. Mengapa memohon padanya? Saya sudah menyewa dokter terbaik di dunia untukmu. Orang tua bangka. Coba panggil aku begitu lagi. Dokter dewa terbaik kamu kosong. Bahkan jika kau mengundang dua tubian kue, itu akan sia-sia. Kenapa kau tidak mengundang dua pendeta kau? Untuk melakukan ritual bagi jiwanya saja. Kau. Kenapa kau tidak mengundangku saja? Aku juga tahu Suprataishan Duren. Aku akan memberimu diskon 20%. Qingji, tolong bantu aku memohon pada Yuan Bao. Minta dia menyelamatkan Mingjing. Dia adalah adik kandungmu. Jangan sebutkan lagi bahwa dia hanyalah saudara tiriku. Bahkan jika dia adalah saudara kandungku seutuhnya. Hanya berdasarkan fakta bahwa dia berulang kali bersekongkol dengan Lu Youwei untuk menyakitiku. Berakhir seperti ini adalah apa yang pantas dia dapatkan. Solin, katakan sesuatu. Apa sebenarnya yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan Mingjing? Kami tidak akan menyelamatkannya. Sepertinya kami memaksamu. Ibu, ayo pergi. Ayo rayakan lolosnya dirimu dari bahaya. Ayo pergi. Jangan pergi. Song Qingji, apakah kau akan membuatku berlutut dan memohon padamu juga? Lupakan saja, Yuan Bao. Tolong selamatkan dia. Baiklah, Terima kasih. Terima kasih Yuan Bao. kalau begitu izinkan aku memperjelas ini dulu. Aku tidak melakukan ini secara gratis. Kau harus setuju dulu pada beberapa syarat dariku. Setuju. Kami setuju dengan kondisi apapun. Benar. Ayah, katakan saja. Pertama, kau harus meminta maaf kepada ibuku. Saya minta maaf padanya. Saya ayahnya. Mengapa saya harus meminta maaf padanya? Jadi kenapa? Jika kau melakukan kesalahan kau harus meminta maaf. Kau setuju kan, ayah? Bagus sekali. Semakin dekat orang yang melakukan kesalahan, semakin dalam luka yang ditimbulkan. Kamu seharusnya lebih meminta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Saya minta maaf. Baiklah, aku anggap itu sebagai lulus tipis. Namun, paman jahat, terinfeksi oleh air sungai Mingha yang sangat dingin dan kotor. Oleh karena itu kita perlu menggunakan sesuatu yang sangat yang dan sakral untuk menetralkannya. Ini akan sangat mahal tahu. Tidak masalah. Selama Mingjing bisa diselamatkan. Berapa banyak uang? Kami bersedia membayar. Anjing itu tidak sakit kan? Tidak sakit. Baru saja divaksinasi. Baik. Ayah, kencing. Baiklah. Baik. Minumlah. Kamu ingin aku minum air kencing anjing? Apa yang salah dengan air kencing anjing hitam? Anjing hitam memiliki kekuatan spiritual. Air kencingnya sangat manjur dan yang itu bisa menetralkan dengan sempurna energi yin dan jahat dari air sungai Minghe. Minum atau tidak? Jika The kau film tidak was meminumnya, tunggu translated saja sampai and mati. narrated by M Media. Eyo, kesehatanmu penting. Minumlah. Aku tidak akan meminumnya. Paman jahat, jika kau tidak meminumnya, air sungai Minghe akan menyebabkan tubuhmu membusuk sedikit demi sedikit. Memikirkannya saja sudah menakutkan. Mingjing, bagaimana kabarmu? Jika sesuatu terjadi pada Mingjing, saya tidak akan memaafkanmu. Mingjing, Baiklah, Aku lebih baik. Aku lebih baik. Ayah, ibu, aku lebih baik. itu akan menjadi 100 juta. 100 juta. Mengapa Anda tidak merampok kami saja? Orang tua bangka, apakah kau mencoba mengingkari kesepakatan lagi? Coba tanyakan, di 3 alam ini, siapa yang berani mangkir dari utangku? Percaya atau tidak, aku akan meminta dewa wabah dan bintang sapu mengunjungi rumahmu setiap hari. Panti sosial. teman kecil. Terima kasih banyak. Saya berjanji kepada Anda. 100 juta ini dari sumbangan amal. Kami pasti akan menggunakan dana ini secara khusus untuk tujuan ini. Untuk membantu anak-anak itu menemukan keluarga mereka. Terima kasih Bibi.
Dan terima kasih kepada kalian berdua. Karena telah membesarkan anak yang penuh kasih sayang. Mengapa kamu mendonasikan semuanya? Ayah, tahukah ayah mengapa? Aku bisa terobos 9 dunia bawah disiplinkan Raja Neraka. Bagaimana ini? Berhubungan dengan donasimu. Tentu saja itu berhubungan. Selain fakta bahwa aku punya banyak teman, dan para tetua sekteku menyayangiku, hal yang paling penting adalah roda pahala 9 lapis di belakangku. Melihat ke seluruh 3 alam, siapa yang berani menyentuhku? Tapi tidak perlu mendonasikan semuanya. Setidaknya, kamu seharusnya menyisakan sedikit untukku. Tapi aku melihat anak-anak itu. Mereka tak temukan rumah, sangat sedih. Aku hanya ingin membantu mereka. Tidak apa-apa ayah. Paling buruk lain kali. Ketika aku menghasilkan uang, aku akan membagi setengahnya dengan ayah. Tapi, Itu tidak masalah. Yuan Bao, jangan pedulikan ayahmu yang mata duitan. Perbuatan baik membawa pahala yang baik. Ibu mendukungmu. Ya, terima kasih ibu. baiklah. Kalian semua adalah orang baik. Kurasa aku adalah penjahat besar ya. Mungkin Yuan Bao dikirim oleh surga untuk menjadi orang yang menyelamatkanku. Ayo pergi. Yuan Bao, ibu akan mengajakmu makan besar di luar. Ibu yang terbaik. Ayo pergi. Biar aku katakan sesuatu padamu. Ming Jing, mengapa kamu tidak pergi ke perusahaan? Mari kita lupakan saja. Pergi ke perusahaan tidak ada gunanya. Aku tetap tidak bisa mengalahkan Song Qingqi. Ngomong-ngomong, sejak Yuan Bao tiba, Song Qingqi ini sepertinya mendapat bantuan ilahi. Bahkan Tuan Muda Lu dikirim ke rumah sakit jiwa olehnya. Bocah nakal itu berasal dari sekte mistik. Dia pasti menggunakan semacam teknik okultisme yang curang. Mengapa kita tidak menyerah saja? Ibu, mulai sekarang, mari kita berhenti melawan iblis kecil itu. Kalau tidak ada dari kita yang akan mendapatkan hasil yang baik. Tidak The film mungkin. was translated Aku pasti akan and membantumu narrated mendapatkan by M. properti Media. keluarga Song. Bagaimana kamu akan mendapatkannya? Bahkan Xiao Wuji sudah tiada. Metode apa yang kamu miliki? Aku tidak punya cara, tapi orang lain punya. Ceritakan padaku. Kamu. Tunggu saja dengan sabar. Halo. Ming Jing, apakah kamu dalam masalah? Qingqi. Duduklah. Ada apa? Itu, Kak. Aku salah. Aku pantas dipukul. Song Mingjing, trik apa yang sedang kau coba lakukan sekarang? Qingqi, Mingjing dan aku dengan tulus ingin meminta maaf kepadamu. Di masa lalu, aku selalu berpikir tentang memperjuangkan lebih banyak untuk Mingjing. Tapi apa yang dikatakan Tian Jiao hari ini menyadarkanku. Kita adalah keluarga. Ini seharusnya tidak terjadi. Saling menyakiti. Kita adalah keluarga. Ketika kau membuat ayahku saat itu mengusir anakku, apakah kau pernah menganggap kita sebagai keluarga? Ibu, Ibu baik-baik saja. Aku tidak peduli trik apa yang ingin kau mainkan hari ini. Aku sama sekali tidak akan memaafkanmu. Ayo pergi, Qingqi. Kakak, Tunggu sebentar. Apa yang sedang kau coba lakukan sekarang? Yuan Bao, bagaimana kalau aku membawamu untuk mandi dulu? Dia kembali. Ayo, mari kita pergi. ayah, paman-paman jahat, dan mereka pasti akan membuat masalah untuk ibu. Mengapa ibu tidak mengizinkanku tinggal? Yuan Bao, dengarkan apa yang ayah katakan. Apapun yang terjadi, kita berdua adalah orang luar. Urusan keluarga Song. Tidak pantas bagi kita untuk terlalu ikut campur. Aku adalah anak ibu. Aku bukan orang luar. Baiklah, jadi hanya aku satu-satunya orang luar ya. Tapi Yuan Bao, mereka memang mengatakan satu hal dengan benar. Ibumu dan mereka, bagaimanapun juga adalah keluarga. Pikirkanlah, jika mereka benar-benar berselisih, apakah ibumu bahagia? Dunia orang dewasa sungguh sulit dipahami. Dasar kau. Bisakah aku memberitahumu sekarang? Masalah ini, aku awalnya berjanji pada ayahmu
bahwa aku sama sekali tidak boleh memberitahumu. Namun, demi hubunganmu dengan Ming Jing, aku tidak bisa mengkhawatirkan itu lagi. The film was Qingqi, translated sebenarnya, and narrated by anakmu M. masih Media. hidup. Apa? Apa katamu? Qingqi, jangan gelisah dulu. Dulu, kamu hamil di luar nikah. Itu salahku. Aku mengambil kesempatan untuk menyesatkan ayahmu. Mempertimbangkan reputasi keluarga Song. Aku membuatnya mengirim anak itu pergi. Tapi bagaimanapun juga, aku juga seorang ibu. Jetty, aku belum bisa tega sepenuhnya meninggalkan anak itu. Apakah kau masih mencoba menipuku? Apakah kau mencoba untuk mencari anak palsu untuk disamarkan? Untuk menabur perselisihan antara aku dan Yuan Bao. Bagaimana mungkin kakak? Aku akan membawa anak itu ke sini besok. Kita bisa melakukan tes paternitas di sini. Kita adalah keluarga. Bagaimana mungkin kami menipumu? Benar. Qingqi, aku benar-benar tahu aku salah. Oleh karena itu, aku ingin membantu kalian ibu dan anak bersatu kembali. Selain itu, meskipun Yuan Bao patuh dan lucu, dia tetap bukan anak kandungmu. Cukup. Aku tidak mau mendengar kau mengatakan hal seperti itu lagi. Bahkan jika anak itu kembali, Yuan Bao tetaplah putriku. Ya. Aku akan membawa anak itu besok. Besok, kau bawa anak itu. Kirim ke rumah sakit ibu kota. Aku sendiri yang akan mengatur seseorang untuk memeriksanya. Tidak masalah. Jangan sia-siakan usahamu. Yuan Bao, Baiklah, bahkan kau tidak mempercayaiku. Aku menabaikan kalian semua. Yuan Bao. Yuan Bao. Sebenarnya kamu ada di mana? Yuan Bao. Qingqi. Belum tidur. Aku tidak bisa tidur. Katakan padaku, sebenarnya kemana Yuan Bao pergi? Aku. Aku juga tidak tahu. Karena pekerjaan. Sebenarnya, Yuan Bao jarang tinggal bersamaku. Sebagian besar waktunya dihabiskan bersama gurunya, berlatih di kuil Tao. Kalau begitu katakan padaku, mungkinkah dia kembali ke kuil untuk mencari gurunya? Maafkan aku. Aku terlalu gelisah barusan. Tidak apa-apa. Sebenarnya aku juga memikirkan hal itu. Tapi, Guru Tao King Feng The film was sulit ditemui translated seperti naga and tanpa kepala narrated tanpa by ekor. M. Media. Aku tidak bisa menemukannya sama sekali. Jadi kupikir, aku akan secara pribadi pergi ke sana besok pagi-pagi dan memeriksa istana Shenwu. Jika Yuan Bao tidak ada di sana, kemungkinan besar Guru Tao King Feng pasti punya cara untuk menemukannya. Kalau begitu aku akan ikut denganmu. Jika aku tidak melihatmu hari ini dan Xiu melakukan tes paternitas, aku benar-benar masih akan ragu. Apakah kau benar-benar adalah ibu Yuan Bao? Selain aku dan gurunya, dia belum pernah sedekat itu dengan orang lain. Aku adalah ibu Yuan Bao. Namun, cukup aneh untuk disebutkan. Aku selalu merasa Yuan Bao memiliki semacam perasaan yang sangat akrab. Yang mulia abadi tak terukur. Guru Tao King Feng, mengapa kau datang? Di mana Yuan Bao? Guru Tao, apakah kau menyarankan? Mungkin saja, seseorang demi merebut roda emas pahala pada Yuan Bao. Tepat sekali. Orang ini sangat mungkin adalah murid senior saya, Qin Yun. Dia, kultivasi tahunnya sangat tinggi. Terlebih lagi orang ini terhadap roda emas pahala selalu menyimpan niat buruk. Inilah sebabnya dia baru saja diusir dari sekte oleh guru saya. Lalu apa yang harus kita lakukan jika Yuan Bao jatuh ke tangannya? Bukankah itu? Jangan panik dulu. 3 hari dari sekarang,
Tisha, Poison, dan Lam. Ketiga bintang sejajar dengan matahari. Ini adalah hari terbaik untuk mencabut roda emas pahala. Sebelum itu, Yuan Bow tidak akan dalam bahaya. Siapa? Ketika aku bangun, aku tidak melihat ibu. Jadi, dia adalah putri Nona Son. Maafkan aku anak kecil. Kalian semua, jangan terlalu khawatir. Hari ini, saya membawa yang ditinggalkan guru untuk menghadapi King Yun. Pedang berharga 7 bintang. Selama kita bisa menemukan lokasi Kim Yun, kita pasti akan bisa menyelamatkan Yuan Bao. Sekarang, hanya ini yang bisa kita lakukan. Guru benar-benar ahli strategi yang brilian. Mengatur agar aku terus bersembunyi di keluarga Song. Memang telah membuahkan hasil. Kau pikir bisa lawan guru sendiri? Saya tidak menyangka ini. Di saat seperti ini, kamu masih bisa makan. Apa kau pikir jika aku menangis dan beratap, paman senior kau akan membiarkanku pergi? Tentu saja tidak. Kalau begitu sudah beres. Karena aku tak tidak bisa melarikan diri. Sebaiknya aku mati dengan perut dingin. Temperamenmu cukup bagus. Namun, sayang sekali. Kau benar-benar bukan putri ibu. Jadi kenapa? Mereka masih mempercayaiku bukan? Mereka tidak mempercayaimu. Kau! Cukup. Bukankah saya memerintahkanmu untuk terus menyusupi keluarga Song dan membantuku menyelidiki pergerakan King Feng dan kelompoknya? Mengapa kamu di sini? Lapor guru. Tepat seperti yang guru prediksi. Kemarin pendeta Tao King Feng tiba di keluarga Song. Guru, murid guru diam-diam mengupin pembicaraan mereka dan membuat penemuan besar. Guru, ini adalah pedang berharga 7 bintang. Yang pendeta Tao tua King Feng. Dia bilang itu ditinggalkan oleh Maha Guru. Khusus untuk menghadapi guru. Kuil punya benda seperti ini. Kenapa aku tidak tahu? Aku tahu itu. Orang tua itu pilih kasir. Bahkan setelah mati dia masih meninggalkan hal seperti ini. Aku ingin melihat. Apakah ini penemuan yang kamu sebutkan? Bagaimana ini mungkin? Itu sangat lucu. Kau benar-benar mengambil kotak kosong sebagai harta karun. Dan merusak usaha besarku. Bagaimana aku bisa mengampunimu? Tianjun The Dakroku. film was translated Ayah. and narrated by M Media. Yuan Bao, kau baik-baik saja. Ayah, aku baik-baik saja? Kakak seperguruan. Setelah bertahun-tahun, kamu masih begitu kejam. Aku sedang mendisiplinkan muridku sendiri. Mengapa kamu ikut campur? Kakak seperguruan. Tidak bisakah kamu melepaskan masa lalu? Cukup bicara. Jika kamu ingin menyelamatkan muridmu, maka tunjukkan padaku kemampuan yang sebenarnya. Roh jahat berkumpul. Anak iblis turun. Bangkit. Kamu benar-benar telah menyerah pada jalur iblis. Jalur iblis. Itu adalah iblis sekaligus jalan. Aku tidak peduli apakah kau iblis atau jalan. Jika kau berani mengganggu Yuan Bao, aku akan memastikan kau tidak bisa pergi. Ayah, hati-hati. Tian Jiao. Kamu istirahat di samping. Sisanya, serahkan padaku. Petil 9 langit. Patuhi perintahku. Cepat turunkan petir dewa. Turun ke alam fana dan hukum kejahatan. Guru, hati-hati. King Feng. Ini adalah konsekuensimu karena berhati lembut. Guru, Yuan Bao, jangan takut. Guru baik-baik saja. Kematian sudah dekat. Dan kamu masih berbicara keras. Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Dan kemudian pergi mencabut roda emas pahala. Pembasmi abadi, pergi. Tian Jiao, kemarilah di belakangku. Langit dan bumi asal mula yang mendalam. Akar fundamental. Kultivasi luas selama yang tak terhitung. Buktikan kekuatan duaku. Penghalang cahaya emas buka. Buka. Adik seperguruan saya.
Bertahun-tahun telah berlalu. Dan kamu masih sangat tidak berguna. Pembantaian abadi muncul. Buru, Pendeta Tau. Pendeta Tau Bau. Aku akan membunuhmu. Kamu mencari mati. Tian Jiao, ayah. Lin, Bin, Dua, Jia, Ji, Xin, Li, Tian, Sing, roda emas pahala. memaksa mengaktifkan roda emas pahala. Yuan Bao jangan. Jangan lakukan itu Yuan Bao. Buka untukku. Yuan Bao. Yuan Bao kau baik-baik saja. Jangan tidur Yuan Bao. Pendeta tahu apa yang terjadi. Roda emas pahala terhubung dengan hidupnya. Itu menghancurkan 4 pedang pembasmi abadiku. Dengan dampak sebesar itu, apakah kamu pikir dia masih bisa hidup? Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Meskipun saya tidak mendapatkan roda emas pahala, itu bukan kerugian, lihat saja. Berhenti. King Chi. Adik seperguruan saya yang terkasih. Sepertinya, saya adalah orang yang tertawa terakhir. Yuan Bao. Jangan bergerak. Benar-benar pantas menjadi putraku. Apel. Kamu tidak benar-benar berpikir. Ming Jing adalah putramu kan? Kau. Apa maksudmu kamu? Aku memanggilmu ayah selama 20 tahun. Namun di matamu hanya ada wanita ini Song King Chi. Bahkan sekarang, kamu tidak akan memberikan perusahaan itu kepadaku. Song Ming Jing. Apakah kamu ini manusia? Selama bertahun-tahun ini, meskipun kamu bukan putra kandung ayah, apakah dia pernah memperlakukanmu dengan tidak adil? Diam. Wanita celaka, kamu. Kau belum boleh menyakitinya. Aku masih perlu menggunakan darah segarnya untuk The melucuti film roda was emas pahala sebelum translated waktunya. and narrated by Kamu M. adalah orang yang membunuh Yuan Bao. Itu bukan hakmu. Nah, kemarilah. Teteskan darah segarmu ke kompas. Kalau tidak, aku akan membunuhnya sekarang juga. Tidak, tidak. Cepatlah. Jangan sakiti dia. Aku akan meneteskannya. Bagus. 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 Sekarang selama aku punya darah segarmu, aku bisa memulai ritual lebih awal. Roda emas pahala. Roda emas pahala. Menggunakan darah sebagai katalis. Membuka jalan menuju surga. Yuan Bao. Kembali. King Feng. Kau mencari mati. Yuan Bao. Hanya ini semua kemampuan yang dimiliki gurumu. Kau harus kembali. Yuan Bao. Yuan Bao. Mati. Guru Tao King Feng telah mencapai kelabadian dan naik. Kita seharusnya tidak mengganggu kedamaiannya. Yuan Bao. Karena kamu bisa menyelamatkanku. Kamu pasti bisa menyelamatkan Guru Tao King Feng juga. Kamu harus menguatkan dirimu. Bagaimana keadaan Yuan Bao? Guru bilang dia baik-baik saja di bawah sana. Raja Neraka dan para yaksa melayaninya dengan dekat. Dan pertunjukannya cukup megah. Jadi dia berencana menikmati kehidupan damainya di bawah sana. Dan tidak akan kembali. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apalagi yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa meluangkan waktu untuk mengunjungi orang tua keras kepala ini. Karena Guru Tao King Feng telah membuat pilihannya sendiri, maka memang harus begitu. Benar. Guru bilang mulai sekarang. Istana Zhenwu adalah milikku. Apa kamu aku menyewakannya padamu? Untuk pernikahanmu.
Aku akan memberimu diskon 20%. Kau si mata duitan kecil. Kau bahkan berani menghasilkan uang dari orang tuamu sendiri. Ayo pergi.